Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Gina Zantia dengan NIM C0D022037 dari kelas E perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dibayar di muka. Baiklah teman-teman, kita masuk ke slide pertama. Pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda akan gunakan. Dikenakan biaya ini ketika membayar sesuatu yang akan diterima dalam waktu dekat. Setiap kali Anda membayar sesuatu belum menggunakannya, harus mencatat melalui entry biaya dibayar di muka. Prepaid expense tidak segera memberikan nilai. Sebaiknya mereka memberikan nilai dari waktu ke waktu, umumnya selama beberapa periode akuntansi. Karena mengeluarkan berakhir saat menggunakannya, maka tidak dapat langsung menghabiskan seluruh nilai item. Hanya dapat menghabiskan bagian dari pengeluaran yang telah digunakan. Proses pencatatan prepaid expense hanya terjadi dalam akuntansi akrual. Jika menggunakan akuntansi berbasis kas, hanya mencatat transaksi ketika uang secara fisik berpindah tangan. Berikutnya yang dianggap dibayar di muka. Individu dan bisnis sama-sama pernah melakukan pembayaran di muka. Dalam bisnis kecil, ada sejumlah pembelian yang dapat Anda lakukan dianggap sebagai biaya dibayar di muka. Daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. 1. Sewa membayar ruang komersial sebelum menggunakannya. 2. Polis asuransi bisnis kecil. 3. Peralatan yang Anda bayar sebelum digunakan. 4. Gaji kecuali jika Anda menunggak gaji. 5. Taksiran pajak. 6. Beberapa tagihan utilitas. Itulah beberapa daftar berikut menunjukkan contoh-contoh pengeluaran dibayar di muka secara umum. Berikutnya jenis akun biaya dibayar di muka. Jenis akun utama adalah aset, biaya kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Biaya dibayar di muka adalah aset. Prepaid expense hanya berubah menjadi pengeluaran saat benar-benar menggunakannya. Saat menggunakan item tersebut dikurangi nilai aset. Nilai aset kemudian diganti dengan biaya aktual yang dicatat pada laporan laba rugi. Intinya sebelum menggunakan item, biaya dibayar di muka itu adalah aset. Setelah barang digunakan itu adalah pengeluaran. Nah, di slide berikutnya ada konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi. Di dalam akuntansi, prepaid expense adalah awalnya dicatat sebagai aset karena kita masih memiliki hak atas barang atau jasa tersebut. Meskipun awalnya tercatat sebagai aset, nilainya kelak akan kita keluarkan secara berkala dan dipindahkan ke akun beban di laporan laba rugi. Namun berbeda dengan beban pada umumnya, manfaat yang dirasakan perusahaan atas pengeluaran beban ini dapat dinikmati lebih dari 1 tahun buku sesuai dengan manfaat penggunaan aset. Dalam akuntansi secara umum, beban seharusnya dicatat dalam periode akuntansi yang sama dengan manfaat yang dihasilkan. Misalnya, jika ruko disewa oleh sahabat wirausaha untuk jangka waktu 12 bulan, maka manfaat yang dicatat dalam pembukuan juga harus ditulis secara penuh. Namun, pencatatan pembayaran ruko pada bulan pertama tentu tidak sebanding dengan manfaat yang telah diperoleh di periode yang sama. Oleh karena itu, beban-beban sebagai beban dibayar di muka yang dialokasikan tersebut perlu ditulis secara penuh untuk 12 bulan berikutnya. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.